Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini, kita akan membahas meme lainnya yang ternyata memiliki backstory yang jauh lebih mengerikan. Ternyata di balik daya tarik meme yang membuat orang-orang tertawa, terdapat sebuah cerita yang mengejutkan. Kita masuk ke meme yang pertama. Bersiaplah. Internet sangat menyukai hal-hal yang berlebihan, dan itu dari segala hal, mulai dari yang bikin ketawa hingga bikin nangis meringis. Nah, untuk meme satu ini dijuluki sebagai best cry ever atau tangisan terbaik yang pernah ada. Kita yakin banget kalau kalian juga pasti pernah, setidaknya satu kali dalam seumur hidup pernah melihat meme ini. Tidak ada yang tahu siapa orang ini atau apa yang terjadi padanya. Pokoknya orang-orang mengirim meme ini untuk sesuatu yang sangat sedih atau kebalikannya. Bahkan kalau kalian suka nonton video kita, kalian juga pasti notice kalau kita juga cukup sering ya pakai meme ini. Jujur kita juga awalnya nggak tahu siapa dan apa yang terjadi pada pria ini. Hingga pada akhirnya kita mengetahui backstory-nya, meme ini mulai terasa tidak sama lagi. Nanti kalau kalian merasakan hal yang sama juga, boleh komen ya. Oke, pria yang ada dalam meme ini bernama Rocky Lockridge. Dan meme yang memuat wajahnya ini viral di tahun 2010. Ternyata dia bukanlah orang sembarangan karena dia adalah sosok yang sangat disegani di dunia tinju profesional. Rocky Lockridge merupakan petinju Amerika Serikat yang mulai berkarir pada akhir tahun 1970-an dan dikenal memiliki gaya bertarung yang agresif, berani menekan lawan sejak awal pertandingan, serta memiliki pukulan keras yang membuat banyak kemenangan berakhir dengan knockout atau KO. Namanya mulai benar-benar melambung pada era 80-an, terutama ketika dia secara mengejutkan mengalahkan Roger Mayweather yang dibikin KO atau knockout hanya dalam waktu 98 detik pada ronde pertama. Kemenangan spektakuler ini mengantarkannya menjadi juara dunia WBA kelas super featherweight sekaligus menempatkannya di jajaran petinju terbaik pada masanya. Sepanjang karir profesionalnya, Rocky mencatat banyak rekor yang sangat memukau. Namun, bahkan tak pepatah, hidup ini terkadang ada di atas, kadang ada di bawah. Dan Rocky memutuskan untuk membuat hidupnya terjun bebas, yang disebabkan karena keputusan yang ia ambil secara sadar. Kejayaannya tidak bertahan selamanya. Setelah karirnya mulai meredup dan akhirnya pensiun dari dunia tinju, kehidupan Rocky Lockridge perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Seperti banyak atlet yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di bawah sorotan publik, dia kesulitan beradaptasi dengan kehidupan setelah tidak lagi bertanding. Di tengah hilangnya ketenaran dan pemasukan, Rocky mulai terjerumus ke dalam kecanduan kokain yang semakin lama semakin parah. Kecanduan ini pokoknya bikin hancur semuanya, mulai dari hubungan keluarga, sosial, hingga finansial. Sosok yang dulu dieluk-elukan sebagai juara dunia akhirnya kehilangan rumah dan hidup sebagai tunawisma di Camden, New Jersey. Bertahun-tahun dia hidup di jalanan, terpisah dari orang-orang yang mencintainya, hingga banyak orang bahkan gak nyadar bahwa pria yang tampak lusuh dan putus asa itu pernah menjadi salah satu petinju terbaik di dunia. Hingga pada suatu hari, dia diundang dalam sebuah acara bernama Intervention di tahun 2009. Intervention adalah sebuah program yang mempertemukan orang-orang yang mengalami kecanduan dengan keluarga dan orang-orang terdekat mereka dalam upaya terakhir untuk membujuk mereka menerima bantuan dan menjalani rehabilitasi. Di episode tersebut, penonton diperlihatkan betapa dalam dampak kecanduan terhadap kehidupan Rocky. Dia tidak hanya kehilangan karir dan tempat tinggal, tetapi juga hubungan yang selama ini retak dengan keluarganya. Momen yang akhirnya menjadi meme itu adalah ketika putranya menyampaikan bahwa meskipun telah melalui banyak kekecewaan dan rasa sakit, anaknya ini akan tetap mencintai ayahnya, yaitu Rocky, dan ingin melihatnya pulih. Mendengar pengakuan itu, Rocky seketika tak mampu menahan emosinya. Dia menangis terseduh-seduh dengan suara yang sangat khas, sebuah luapan penyesalan, rasa bersalah sekaligus kelegaan karena masih ada orang yang tidak menyerah terhadap dirinya. Potongan adegan itulah yang kemudian dipisahkan dari konteks aslinya, menyebar luas di internet dan dikenal sebagai meme Best Cry Ever. Ironisnya, jutaan orang mengenal klip tersebut sebagai bahan lelucon dan remix. Padahal di baliknya tersimpan salah satu momen paling emosional dalam perjuangan seorang mantan juara dunia yang sedang berusaha mendapatkan kembali hidupnya. Dikabarkan bahwa Rocky sudah meninggal di tahun 2019 dan kabar baiknya, beberapa tahun sebelum ia meninggal, Rocky udah clean alias bersih.
Meme satu ini memang tidak seterkenal meme sebelumnya yang Best Cry Ever, tapi buat pecinta dark story pasti tahu konteks mengerikan di balik meme ini. Oke, sebelum kita bahas backstory-nya, kita bahas dulu deskripsi meme-nya ya. Nah, apa yang kalian lihat dari meme atau foto ini? Agak kurang jelas sih emang. Kita juga pas pertama kali lihat ini kayak, ini apa sih? Cuma akhirnya ketahuan ya bahwa ini adalah foto rerumputan dan di balik rerumputan itu terdapat seekor singa yang sedang mengintai. Tidak berhenti di situ, foto ini kemudian diberi caption, "Momen canggung atau awkward ketika kamu adalah pekerja kereta api di wilayah Savo, Kenya, tahun 1899 dan kamu belum sadar kalau sebenarnya kamu sudah mati." Meme ini berarti dari POV atau sudut pandang si pekerja ya, bahwa dia tuh lagi kerja terus ketemu sama singa dan jadinya tuh malah awkward. Awkward ini karena mungkin sebentar lagi nyawa si pekerja ini akan direnggut oleh singa itu. Dan di sini emang lucunya itu adalah pakai kata awkward ya, kayak ketemu mantan atau siapa gitu, padahal mah lagi ketemu sama singa yang mungkin bisa jadi perantara untuk bertemu dengan malaikat maut alias metong. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada tahun tersebut di Kenya? Sumpah sih ini merinding banget sih. Kasus Savo Man-Eaters terjadi pada akhir abad ke-19, tepatnya tahun 1898 hingga 99. Saat pembangunan proyek besar Uganda Railway yang dikelola oleh pemerintah kolonial British East Africa atau Kekaisaran Inggris di wilayah yang sekarang menjadi Kenya. Jadi emang ini adalah proyek semacam pembangunan rel kereta api gitu guys, yang menghubungkan pelabuhan Mombasa di pesisir timur Afrika dengan wilayah pedalaman hingga Danau Victoria. Tujuan utamanya emang untuk memperkuat kendali Inggris di Afrika ya, dan tentu saja untuk mempermudah transportasi militer dan administrasi kolonial. Nah, untuk membangun jalur ini, Inggris mendatangkan ribuan pekerja. Sebagian besar adalah buruh kontrak dari India dan ada juga warga lokal Afrika ya. Nah, mereka bekerja di tengah alam liar Savo yang kering dan minim infrastruktur. Nah, bentar deh, kalian jangan bayangkan Savo ini adalah perkotaan atau pedesaan ya. Bukan, no ya. Ini tuh savana tapi gurun juga, jadi ini tuh literally kering, panas banget gitu. Dan wilayah ini tuh bisa dikategorikan sebagai alam liar. Nah, yang namanya alam liar pasti jauh dari yang namanya bantuan atau perlindungan, sehingga ketika terjadi sesuatu pasti akan sulit untuk meminta pertolongan. Nah, pada saat itu para pekerja ditaruh di alam liar itu untuk membangun rel kereta api dalam posisi tanpa perlindungan dan bantuan. Untuk beristirahat, mereka biasanya tidur atau tinggal di camp-camp sederhana di sana. Nah, siapa sangka nih, mereka malah menjadi incaran predator, yaitu singa. Para pekerja Uganda Railway yang tinggal di camp-camp sementara mulai mengalami teror yang tidak terduga ketika 2 ekor singa tanpa surai mulai menyerang pada malam hari. Singa-singa ini masuk ke area perkemahan yang saat itu minim perlindungan dan secara diam-diam menerobos tenda-tenda hingga menyeret para pekerja yang sedang tidur keluar ke kegelapan. Serangan ini biasanya terjadi cepat dan mendadak, membuat korban atau manusia yang ada di sana tidak sempat melawan, apalagi jauh dari bantuan. Sementara suara teriakan akan terus terdengar di alam liar. Yang mengerikannya adalah kejadian ini berulang selama berbulan-bulan, sehingga menciptakan rasa takut yang luar biasa. Banyak pekerja menolak tidur di tenda, beberapa melarikan diri, dan sebagian proyek sempat terganggu karena aktivitas pembangunan yang terhenti. Situasi semakin buruk karena camp-camp tersebut berada di tengah savana terbuka tanpa pagar pengaman yang memadai, sehingga manusia benar-benar bisa dimakan kapan saja. Diperkirakan ada puluhan hingga ratusan orang yang menjadi korban karena keganasan singa di sana. Kejadian Savo Man-Eaters kemudian tidak hanya tercatat dalam laporan sejarah kolonial, tetapi juga diabadikan dalam berbagai karya tulis dan media populer. Salah satu sumber utama berasal dari John Henry Patterson, insinyur Inggris yang memimpin pembangunan Uganda Railway, sekaligus orang yang memburu dan menangkap singa-singa tersebut. Kejadian itu ia tulis dalam sebuah buku yang berjudul The Man-Eaters of Savo tahun 1907. Buku ini menjadi dasar utama penyebaran kisah di Savo ini ke dunia internasional, meskipun sebagian detailnya kemudian dianggap dilebih-lebihkan. Selain dalam bentuk tulisan, kisah ini juga diangkat ke dalam layar lebar dalam film The Ghost and the Darkness tahun 96. Wah, ternyata di balik meme yang awkward atau canggung ini, terdapat sebuah backstory yang menelan banyak korban jiwa ya. Untuk korban jiwanya sendiri diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan orang. Oke, ini adalah meme terakhir yang akan kita bahas di video ini. Meme ini beda dari yang lain sih. Coba kalian perhatikan dulu deh meme-nya. Ini adalah meme POV yang juga bertuliskan
keluargamu ngerjain kamu dengan mendorong wajahmu ke kue ulang tahunmu, di mana pihak toko kue menyatukan kue itu dengan pasak atau tongkat kayu kecil. Oke, itu tulisannya, tapi kita sama sekali tidak melihat ada gambar apapun di sini, hanya caption doang. Sisanya tuh gelap, tidak ada apapun. Nah, ini bukan karena kelupaan masukin foto ya, tapi ini emang ada jawabannya, jadi kalian harus simak sampai akhir. Jadi, pada saat itu, tepatnya di tahun 2021, nampak sebuah rekaman video yang sedang merekam seseorang yang sedang berulang tahun. Dia tidak sendiri ya, karena kita bisa melihat ada beberapa orang juga di sini. Sebagian media menyebutnya mereka adalah saudara juga. Nah, entahlah, yang pasti mereka tuh sedang merayakan ulang tahun. Seperti kebanyakan kejutan ulang tahun pada umumnya, pasti akan ada acara prank-pranknya gitu ya. Kadang dilempari telur, terigu, dan yang lainnya. Nah, si perempuan yang ulang tahun ini juga sama, dia bakalan di-prank sama kawan-kawannya atau saudaranya itu. Nah, satu hal yang tidak terduga adalah bahwa ini adalah kejutan ulang tahun yang membawa petaka. Perempuan yang ada di samping si gadis yang mau berulang tahun, tiba-tiba dia mendorong kepala yang ulang tahun itu hingga seluruh wajahnya tertutup oleh kue. Tanpa mereka sadari bahwa itu tuh sebenarnya kuenya itu berlayer-layer, ada beberapa lapisan gitu, dan itu tuh disatuin pakai tongkat kayu kecil atau pasak yang menancap di bawahnya. Alhasil, ketika muka si perempuan yang ulang tahun itu mendarat di kue, pasak atau tongkat kayu kecil ini menancap di wajah si perempuan yang ulang tahun. Dari video ini kita bisa melihat perempuan yang malang ini nampak tidak langsung bergerak. Kebayang gak sih? Kayak muka langsung ditancapin ke paku, kayak ih gila gak sih itu rasanya gimana? Kebayang lagi. Nah, si perempuan ini dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan bantuan atau pertolongan karena kayu kecil itu menancap di bagian matanya banget. Dikabarkan perempuan ini kehilangan pupil matanya, sehingga emang bagian mata yang kena tusuknya itu akan buta. Makanya kita balik lagi nih ke meme yang tadi. Kenapa meme-nya terlihat gelap, tidak ada gambar apapun, hanya ada caption? Karena ini dari POV yang mengalami sial ini, yaitu si perempuan tadi yang akan mengalami kebutaan. Jadinya ya meme-nya gelap gulita seperti itu. Oke guys, itu dia beberapa meme yang ternyata memiliki backstory yang tragis. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontolagi.channel. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.